Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamin, NIM 19591143, lokal PGMI 5H. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang tahu apa saja yang akan kita pelajari tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam? Yang pertama, lingkungan. Kedua, kenampakan alam dan kegiatan ekonomi. Ketiga, sumber daya alam. Keempat, pemanfaatan sumber daya alam. Dan kelima, dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Oke teman-teman, mari kita bahas yang pertama, yaitu lingkungan. Ada yang tahu lingkungan itu apa? Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Selanjutnya, fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan adalah tempat mencari makan. Kedua, lingkungan adalah tempat bekerja. Dan yang ketiga, lingkungan adalah tempat tinggal kita. Selanjutnya, materi tentang kenampakan alam dan kegiatan ekonomi. Ayo teman-teman, ada yang tahu apa saja kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alam? Yang pertama, pantai. Kegiatan ekonomi utama di sekitar pantai adalah sebagai nelayan, karena pantai memiliki pemandangan yang sangat indah, berkembanglah sektor pariwisata. Yang kedua, laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar laut memanfaatkan berbagai hasil laut, pengeboran sumber energi minyak bumi, dan sebagai wisata bahari. Yang ketiga, dataran tinggi. Kegiatan ekonomi masyarakat memanfaatkan dataran tinggi sebagai lahan pertanian dan karena memiliki udara yang bersih dan sejuk sehingga cocok dijadikan tempat wisata. Keempat, sungai. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Oleh keunikannya, pasar ini juga dijadikan sebagai objek wisata. Dan kelima, dataran rendah. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Selanjutnya, sumber daya alam. Menurut jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Gimana teman-teman? Ada yang tahu? Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang merupakan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam yang berupa benda mati seperti tanah, minyak bumi, dan barang tambang. Menurut sifatnya, sumber daya alam juga dapat dibedakan menjadi dua. Gimana teman-teman? Ada yang tahu sumber daya alam apa saja? Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sesuatu yang dapat kita gunakan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Berikut sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pada gambar bisa kita lihat sumber daya alam yang dapat diperbarui berupa tumbuhan ataupun hewan seperti kelapa, sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, kopi, dan lain sebagainya. Semua dapat dijumpai di seluruh Indonesia. Begitupun dengan persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada gambar bisa kita lihat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa barang tambang seperti biji besi, emas, perak, tembaga, timah, dan sebagainya. Semua juga tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Hasil perkebunan
kelapa sawit, karet, tebu, dan kina. Hasil peternakan, daging ayam, ulat sutra, dan lebah. Hasil laut dan perikanan, ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Hasil tambang, minyak bumi, gas alam, dan balerang. Hasil pertanian, padi, jagung, dan kacang kedelai. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, perpindahan penduduk, penggunaan kendaraan bermotor, perusakan terumbu karang, dan pemburuan liar. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.